Oke, aku ingetin lagi buat teman-teman yang baru hadir dan belum akan presensi, silakan akan presensi terlebih dahulu di link yang ada di chat. Oke, karena jam sudah menunjukkan pukul 15.46, mungkin sebenarnya kita mulai saja untuk BBM pada hari ini. Sebelum itu aku belum dimulai, aku minta tolong yang bisa on cam ya. Monggo yang bisa on cam silakan on cam. Terus ya mungkin sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa buat agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa dapat dicukupkan. Oke, jadi ya selamat datang teman-teman Telkom 2020 dan beberapa Telkom 2019 yang di BBM, yaitu Belajar Bersama Master. Ya, BBM ini adalah program dari Kesma Himatekom yang bertujuan untuk memfasilitasi persiapan kalian jelang ETS dan S, dan untuk matkulnya kali ini adalah Matematika 2. Jadi adanya BBM ini diharapkan kalian bisa lebih siap untuk menghadapi ETS dari Matematika 2 nanti. Terus mungkin kita mulai aja, ini sudah ada juga masternya, ini Mas John. Iya, itu ada Mas John Siahaan. Terus ya mungkin sebelum mulai yang bisa on cam dong. Ya, selain untuk menunjukkan keseriusan kita dalam mengikuti BBM kali ini, juga untuk menghargai pematerinya, menghargai masternya. Ya, biar masternya kan enak ngajar, ada mukanya yang diajar gitu. Oke. Oh ya, juga nanti aku harapkan adanya keaktifan dari kalian. Mungkin nanti waktu pembahasan ada yang kalian bingungkan atau yang ingin kalian tanyakan, boleh langsung aja tanyakan dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, lalu on mic. Mungkin sekian, tanpa berlama-lama lagi, mungkin monggo langsung Mas John, silakan. Nah, halo, kenal suaraku enggak? Dengar. Oh, oke, ya, aman. Nah, berarti ini langsung ya? Iya, gimana langsung. Ya? Oh, langsung. Waduh. Oh ya, sebelumnya pertama-tama di sini sebenarnya tutornya lebih ke membahas soal ETS ya, bukan lebih ke materi. Jadi macamnya pemantapan persiapan ETS. Jadi kalau misalnya ada materi lebih lanjut, mungkin bisa chat ke aku langsung secara pribadi gitu, privasi, atau bisa chat di sini, pas di sini juga nggak apa-apa, asal waktunya masih cukup ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja ya. Oh ya, ngomong-ngomong aku ini pakai
dua Zoom ya, karena nggak punya digital pen gitu, jadi nggak bisa share screen di laptop. Mohon maaf. Aduh, parah. Ini kelihatan nggak soalnya? Belum. Oh, mungkin host bisa minta tolong di pin Bisa dipin nggak? Pin untuk akun kamera. kamera. Mohon maaf kalau pakai kamera Zoom jadinya. Iya, iya. Wah, Aku ngelik ya. bentar ya. Oke. Kecil kali, Bah. Apa ini? Bukan akunya, kameranya. Oke. Udah kena pin ya. Jadi ini ada soal dari ETS minggu lalu, semester lalu, yaitu ETS kami yang dari 2019 pas matematika dasar 2. Ini aku nulisnya masih 4 soal dari 5, soal nomor 5 panjang. Jadi mungkin aku share screen soal yang nomor 5 nanti. Ini sistemnya aku ngerjain langsung nggak ya, Rel? Apa aku ngasih waktu 5 menit untuk ngerjakan dulu ya? Ya, mungkin sampai dikerjakan aja, kerjakan langsung. Oke. Jadi ini ada soal nomor 1. Nah, diketahui itu Y sama dengan akar pangkat 5 dari X kurang 1 per X tambah 1. Jadi ditanya turunan pertamanya atau dy per dx-nya berapa. Jadi dikerjakan samping aja. Jadi untuk pertama ini kita memisahkan dulu X kurang 1 per X tambah 1 itu sama dengan misalkan U. Nampak nggak ya? Nampak ya? Per X tambah 1. Oke. Sama dengan U. Terus kita turunkan kedua persamaan di kiri dan persamaan di kanan. Ini kan persamaannya dalam bentuk A per B, ya, atau U per V lebih sering disebut gitu. Jadi kan kalau turunan dari U per V itu sama dengan U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U. Jadi yang pertama kali itu diturunkan pembilangnya, terus dikurang penyebutnya yang diturunkan. Berarti ini turunan dari X kurang 1 itu 1, dikali X tambah 1. Terus dikurang turunan dari V aksennya, turunan dari X tambah 1 itu 1. Terus dikali X kurang 1 per V kuadrat, X tambah 1 kuadrat. Ini sama dengan DU. Oh, ini lupa ada DX-nya. Maaf. Jadi kan ini kan X tambah 1 dikurang X dikurang minus 1. Berarti artinya X dikurang X itu 0, sedangkan 1 dikurang minus 1, 2. Berarti hasilnya 2 per X tambah 1 kuadrat sama dengan DU per DX. Balik ke soal, kan diketahui Y sama dengan akar pangkat 5 dari X kurang 1 per X tambah 1. Jadi kan ini kan tadi X kurang 1 per X tambah 1 itu dimisalkan U. Jadi bisa kita buat akar pangkat 5 dari U. Berarti DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Ini autoran rantai namanya. Jadi kan kita pertama kali menurunkan Y ini terhadap U. Berarti D per DU dari akar pangkat 5 dari U. Terus dikali DU per DX-nya. DU per DX-nya itu yang ini, yang 2 per X tambah 1 kuadrat. Berarti ini dikali 2 per X tambah 1 kuadrat.
Nah, D per DU dari akar pangkat 5 dari U itu sama dengan 1/5 dikali U pangkat 1/5 dikurang 1. Nah, itu turunan. Nah, terus dikali yang tadi DU per DX-nya 2 per X tambah 1 kuadrat. Nah, berarti ini sama dengan 1/5 dikali U pangkat minus 4/5. Terus dikali 2 per X tambah 1 kuadrat. Substitusi nilai U dari yang tadi kita misalkan. U itu kan tadi ini, X kurang 1 per X tambah 1. Jadi sama dengan 1/5 dikali X kurang 1 per X tambah 1 pangkat minus 4/5 dikali 2 per X tambah 1 kuadrat. Nah, ini kan minus. Kalau kita masukkan ke dalam kurung, ke dalam fungsi di dalam kurung itu, jadi dia kebalikan. Berarti ini sama dengan 1/5 dikali X tambah 1, langsung kita pangkatkan aja, pangkat 4/5 per X tambah 1, X kurang 1, maaf. Oh, oke, Rel. Pangkat 4/5 dikali 2 per X tambah 1 kuadrat. Nah, ini kan sama-sama X tambah 1, X tambah 1. Jadi bisa pangkatnya itu saling dikurangi. Berarti ini kan ini di atas 4/5, di bawah 2, lebih banyak di bawah, jadi yang dicoret di atas, terus di bawah dikurang 4/5. Jadi ini kan 2 dikurang 4/5 jadi 6/5. Jadi hasilnya 2 per, langsung kalikan aja semua, 5 dikali X kurang 1 pangkat 4/5, terus dikali X tambah 1 pangkat 6/5. Itu untuk jawaban nomor 1. Aduh, kecil kali tulisan. Oke. Jadi inilah nilai dari DY per DX-nya. Nah, mungkin apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Waduh. Ya, oke. Itu untuk nomor 1, mungkin dari teman ada yang ingin ditanyakan. Oh, boleh nanya nggak ke 2020-nya? Oh, boleh. Di matematika dasar 2, di ETS-nya sampai kemana ya materinya? Kalau boleh tahu. Sampai volume ini Mas, yang volume benda putar ya? Iya. Yang cakram okay. sama cincin itu. Oh, saya lupa. Oke. Terima kasih. Ya, itu ada yang ingin ditanyakan dari nomor 1, teman-teman. Ada yang nanya ya. Maaf ya kalau tadi agak kecepatan yang jelasinnya. Ya, mungkin itu ada yang masih dibingungkan dari penjelasannya. Mas mungkin tadi kecepatan. Ya. Ngasih strategi nih. Ini kan biasanya kan di soalnya kan diketahui fungsinya Y sama dengan sekian X. Terus ditengok macamnya kompleks gitu. Langsung aja misalkan yang paling mendasarnya, misalnya ini kan akar pangkat 5 dari sesuatu. Nah, yang paling di dalamnya akar itu kan itu aja mending dimisalkan menjadi sesuatu, misalkan U kayak yang tadi soal ini. Nah, terus pakai aturan rantai yang DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Diturunkan aja pertama terhadap U, Y-nya, yang kedua U terhadap X. Paham nggak ya? Ya, gitu. Jadi Ya. gimana? Sudah jelas kah teman-teman? Sudah Mas. Wah,
bersemangat sekali. Sudah ya, oke. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Nomor 2. Berarti aturan rantai ini aman lah ya? Sebenarnya nggak aman juga sih. Karena kebetulan aja soalnya agak gampang gitu. Nah, sekarang nomor 2, aku taruh bawah ini aja ya. Nomor 2, diberikan suatu fungsi fx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x kurang 1. Terus ditanya f inverse dari x, terus domain dan range dari f inverse tersebut. Nah, pertama kan kita harus cari dulu nilai f inverse-nya. Nah, pertama kita misalkan dulu fx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x kurang 1 sama dengan y. Kalau kita mau mencari nilai f inverse-nya, kita harus bentuk dulu dalam bentuk x sama dengan titik-titik y dalam bentuk variabel y. Berarti sini kan kalau kita pangkat 3 kan keduanya berarti 2x kurang 1 sama dengan y pangkat 3. Nah, 2x sama dengan y pangkat 3 tambah 1, berarti x sama dengan y pangkat 3 plus 1 per 2. Berarti f inverse-nya dari x sama dengan yang ini. Ubah y-nya menjadi x. X pangkat 3 plus 1 per 2. Nah, ini untuk f inverse x-nya. Kalau untuk domain itu yang daerah asal dari si fungsi. Nah, ini kan ditanya domain dari inverse. Berarti df inverse sama dengan, kalau di sini kita lihat persamaan x pangkat 3 plus 1 per 2, semua bilangan x itu bisa masuk ke persamaan ini. Mau dia minus, mau dia positif, mau dia rasional, irasional, bisa masuk, asalkan tidak kompleks. Nah, berarti kesimpulannya, bilangan domainnya x, di mana x elemen bilangan real. Nah, ini untuk domain fungsi inverse. Nah, kalau untuk range fungsi inverse, Rf-1 sama dengan, nah, kalau di sini kebetulan aja fungsinya ini merupakan fungsi korespondensi 1-1. Artinya, range dari fungsi inverse itu sama aja dengan domain dari fungsi awal, df, yaitu domain dari akar pangkat 3 dari 2x kurang 1. Nah, jadi kita cari aja nilai x yang memenuhi akar pangkat 3 dari 2x kurang 1. Nah, ini kan pangkatnya pangkat 3. Jadi mau minus, mau positif bisa. Jadi juga di sini juga nggak ada pembuat nol pecahan gitu kan. Berartinya nggak ada juga bilangan yang tidak memenuhi. Jadi hampir sama seperti domainnya. Berarti range-nya itu y, di mana y elemen bilangan real juga. Itu untuk nomor 2. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya, silakan teman-teman. Dari nomor 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih dibingungkan? Ya, Anas, silakan. Izin bertanya Mas, tadi yang bagian korespondensi 1-1 masih agak bingung. Oh ya. Bisa dijelasin lagi mungkin. Fungsi korespondensi 1-1 kan yang dia satu daerah asal itu mewakili satu daerah hasil atau range-nya tadi. Nah, kalau dari fungsi tadi yang fungsi inverse-nya x pangkat 3 plus 1 per 2, kan itu fungsinya dari x pangkat 3. Kalau x pangkat 3 itu kan fungsi ganjil kalau kita ingat, di mana nilai fungsi dari minus x itu sama dengan minus dari fungsi x. Nah, kalau fungsi ganjil itu biasanya dikenal ya istilahnya. Biasanya itu udah pasti korespondensi 1-1 kalau fungsi ganjil. Jadi karena di situ x pangkat 3 mau ditambah 1 juga, atau dibagi 2, atau ditambah konstanta, atau dikalikan koefisien, masih tetap aja dia merupakan korespondensi 1-1, walaupun dia di dalam kasus ini tidak jadi fungsi ganjil gitu. Kan dia ada berubah gini. Aduh, gimana kan ya? Apakah
Kayaknya nggak jelas ya aku bilang ya. Aduh. Apa menjawab kayaknya enggak ya? Iya Mas, masih agak bingung aslinya sih. Fungsi ganjil itu, ya udah itu saja lah. Kan fungsi ganjil itu kan f minus x sama dengan fx. Minus fx, sorry. Ini fungsi genap tadi. Nah, kalau kita sebenarnya sudah jadi sifat dari fungsi ganjil, ini fungsi ganjil. Biasanya fungsi ganjil itu biasanya bentuk x pangkat 2n plus 1, artinya x pangkat ganjil gitu. Nah, sebagai contoh misalnya x pangkat 3, karena melihat dari soal ini x pangkat 3. Terus kan kalau di koordinat kartesius itu kan x pangkat 3 itu kalau ditambah atau dikurang sesuatu itu menjadi menggeserkan grafik. Misalnya x pangkat 3 itu gini. Ini x pangkat 3. Kalau x pangkat 3 tambah 1, dia cuma digeser ke sebelah kiri. Nah, gimana bentuknya? Nah, mungkin gini agak lupa aku. Ya, ginilah. Nah, dia kan cuma menggeser gini, tapi dia tetap membawa sifatnya yang korespondensi satu-satu dari fungsi ganjil. Walaupun sebenarnya fx pangkat 3 plus 1 ini udah bukan fungsi ganjil juga. Karena nilai f minus x-nya itu tidak sama dengan f minus dari fx. Makanya bisa dipakai rumus yang range dari f inverse-nya sama dengan domain dari f fungsi awal. Aduh, apa udah menjawab ya? Iya, udah menjawab, Mas. Aduh, sorry ya, aku agak lupa matematika dasar 2 dan mates 2, jadi agak lupa penjelasannya. Oke, mungkin ada ya pertanyaan lain? Monggo, apakah ada yang masih dibingungkan dari nomor 2 ini? Belum ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas, Mas. Sudah jelas, mungkin bisa dilanjut. Oh iya, sebenarnya gini, kan tadi kan ini kan kebetulan aja dalam bentuk dia korespondensi satu-satu, jadi bisa dipakai RF inverse sama dengan DF. Jadi kalau misalnya dia tidak korespondensi satu-satu, gimana ya? Nah, kalau itu bisa dicek dari nilai Y-nya. Misalnya kalau bentuk F inverse X sama dengan akar sekian, kan misalnya akarnya genap gitu, akar pangkat 2, akar pangkat 4, kan hasil dari akar yang genap itu kan selalu ganjil. Jadi range-nya bisa ditulis Y di mana Y lebih besar atau sama dengan 0. Itu untuk apanya? Jadi kalau misalnya suatu fungsi dia tidak korespondensi satu macam ini, macam soal yang f inverse x-nya itu x pangkat 3 plus 1 per 2, gimana cara menentukan range fungsinya? Yaitu dengan cara melihat identitas dari fungsinya. Misalnya kayak tadi fungsi akar itu harus nilainya itu selalu lebih besar dari 0. Begitu. Oke, lanjut aja ya ke nomor 3. Oke. Nah, ini lihat dulu soalnya dulu. Nah, ini nomor 3, hitung integral dari cos theta per sin kuadrat theta tambah 4 sin theta dikurang 5 d theta. Di sini muat kayak ya? Nah, di sini aja. Nah, kan di sini ada cos theta di atas sama di bawah sin theta, sin kuadrat theta ditambah 4 sin theta dikurang 5. Nah, kalau melihat ini, biasanya di bawah ini hampir mirip dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Sin kuadrat theta ditambah 4 sin theta dikurang 5.
Jadi misalkan aja lah sin theta itu sama dengan U. Nah, berarti artinya kalau diturunkan kiri kanan, berarti cos theta d theta sama dengan du. Nah, berarti bisa kita masukkan ini ke persamaan di atas. Jadi dari integral, kenapa gak ya? Cos theta d theta per sin kuadrat theta plus 4 sin theta dikurang 5 sama dengan, nah, di sini kan dari du ini kita tengok cos theta d theta. Berarti bisa kita ganti cos theta d theta jadi du per sin theta tadi sama dengan u. Berarti persamaan di bawah jadi u kuadrat ditambah 4u dikurang 5. Nah, ini kan kalau kita faktorkan penyebutnya, jadi integral dari du per u plus 5, u minus 1. Nah, itu ini. Nah, ini kan bentuknya macam bentuk apa ya? Integral pecahan gitu. Jadi ini integral ini sama dengan integral dari a per u plus 5 du ditambah integral b plus u plus 1 u minus 1 ini. U minus 1 du. Nah, di sini kan dalam bentuk A dan B masih. Maka kita harus mencari A dan B-nya dengan menyamakan, dengan menjumlahkan A per U plus 5 ditambah B per U minus 1 sama dengan yang persamaan di awal yang ini DU per U plus 5 kali U minus 1. Berarti sama dengan 1 per U plus 5 U minus 1. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Berarti A dikali U minus 1 ditambah B dikali U plus 5 per U plus 5 U minus 1 sama dengan 1 per U plus 5 U minus 1. Nah, ini kita samakan yang mana yang ber-U, yang mana tidak ber-U. Yang ber-U kan ada A, ada B. Berarti A tambah B kali U ditambah ini ada 5B terus ada minus A yang enggak ada U-nya. Berarti B 5B dikurang A per yang di bawahnya inilah A, itu saja lah. U plus 5 U minus 1. Ini sama dengan yang di atas yang 1 per U plus 5 U minus 1. Nah, kan di sini kan nilai U yang di sebelah kanan kan nggak ada U-nya. Berarti artinya bisa disimpulkan A plus B-nya sama dengan 0. Karena di kiri ada A plus B kali U, di kanannya nggak ada U-nya. Berarti itu A plus B-nya sama dengan 0. Terus yang kedua, 5B ya. 5B dikurang A sama dengan 0. Ya, 5B minus A sama dengan 0. Nah, berarti kita cari nilai A sama B-nya. Nilai A sama B-nya di sini kan berarti 6B sama dengan 0, B sama dengan 0. Tunggu. Sorry, salah. Ini 1. 1 ya, Mas. Ya, maaf. Udah lama gak belajar matematika. Nah, jadi ini kan kita eliminasi. Kita misalkan bisa langsung kita jumlahkan biar hilang A-nya. Dapat 6B sama dengan 1, berarti B sama dengan 1/6. Terus A sama dengan minus B dari sini. A plus B sama dengan 0, berarti A sama dengan minus B. Berarti di sini A sama dengan minus dari 1/6, berarti minus 1/6. Nah, kita masukkan ke sini. Masih muat gak ya? Aku taruh di belakang nggak apa-apa ya? Aku lanjutkan di belakang aja. Kan tadi integral apa sih soalnya tadi? Integral du per
integral du per u kuadrat, aduh kok jadi macet, ditambah 4 dikurang 5. Nah, ini kan tadi sama dengan integral a per u minus 1, a minus 1 tadi ya, atau yang b yang minus 1. Oh, sorry, b. Berarti ini a plus 5, a per u plus 5 du ditambah integral dari b per u minus 1 du. Nah, tadi kan dapat nilai a sama dengan minus 1/6 dan b sama dengan 1/6. Jadi, di sini berarti integral dari a-nya 1/6, berarti 1/6 kali u plus 5 du ditambah, tadi ini minus ya? Minus ya, Mas. Oh ya, minus 1/6. Minus integral ini ditambah integral dari 1/6 u minus 1 du. Nah, kalau integral dari 1 per u plus 5 itu kan sama dengan ln, pakai ln. Berarti ini sama dengan minus 1/6 dikali ln mutlak u plus 5. Terus ini ditambah 1/6 dikali, sama juga ini, integral dari du per u kurang 1 sama dengan ln u minus 1. Nah, kan ini positif, ini negatif. Jadi bisa kita gabungin. Jadi 1/6 ln dalam kurung ln mutlak u minus 1 per u plus 5. Nah, tadi bentuk di awal kan dalam bentuk sin theta. Tadi kita misalkan u sama dengan sin theta. Substitusi lagi u-nya ke sini. Berarti integralnya itu sama dengan 1/6 dikali ln sin theta kurang 1 per sin theta plus 5. Nah, ini untuk jawabannya. Faruk nyatet anjay. Bagi Ro. Ketawa. Halo, betul. Ya. Udah lanjut. Nggak apa-apa, santai. Waduh, bandwidth low. Oke, mungkin itu untuk jawaban nomor 3. Apa ada yang mau ditanya? Nah, izin bertanya, Mas. Oh, siapa itu kan? Apa terus? Ya, monggo yang mau tanya. Tadi saya agak miss di bagian yang A plus B sama dengan 0. Itu kok bisa gimana ya, Mas? Oh, yang ini, yang dari sini. Nah, ini, ya pas. Ini kan ya, tadi siapa ya? Gilang ya? Ini belum terlihat, Mas. Oh ya, benar. Ya, itu Mas, ya itu. Oh, sorry. Internetku jelek lagi. Nah, kan ini kan tadi kita pertama bentuknya du per u plus 5 dikali u minus 1. Nah, ini memang bentuknya harus kita buat dalam bentuk integral a per u plus 5 du ditambah integral b per u minus 1 du. Nah, kan tadi kan dalam bentuk awalnya itu kan du per u plus 5 dikali u minus 1. Berarti itu sama aja dengan 1 per u plus 5 dikali u minus 1 untuk penyebutnya yang ini ya. Nah, itu sama dengan yang tadi a per u plus 5 ditambah b per u minus 1. Terus kita samakan penyebutnya, dapatlah ini tadi yang a plus b dikali u, terus ditambah 5b kurang a per yang tadi yang kali-kali u plus 5 u minus 1. Nah, ini kan sama dengan 1. 1 per u plus 5 u minus 1. Kenapa tadi? Agak ngelek, delay.
Oh, tidak ada apa-apa, Mas. Oh, sorry. Ya itulah. Kan tadi ini dalam bentuk 1. Terus di kirinya ada U-nya. Sedangkan di kanan nggak ada U. Berarti otomatis A plus B-nya sama dengan 0. Karena nggak ada U-nya di sebelah kanan yang ini. Sedangkan yang 5B minus A itu nggak ada U-nya. Dan di kanan ada koefisien 1, konstanta 1. Berarti 5B minus A-nya sama dengan 1. Nah, dari situ baru kita eliminasi, dapat nilai AB-nya, terus kita masukkan kembali ke persamaan awal. Mungkin apa sudah jelas? Oh, jelas, Mas. Jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Bilang, pakai Mas. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi. Silakan teman-teman, mungkin dari nomor 3 ini ada yang masih dibingungkan dalam pengerjaannya gimana? Belum ada pertanyaan, apakah sudah jelas? Mas, izin bertanya, Mas. Oh iya, Itu kan tadi dari perkali apa kan pertamanya kan integral U plus 5 kali U min 1 ya, Mas? Yang sebelumnya. Tunggu, kayaknya Zoom. Oke, udah lancar. Ya. Yang tadi? Kan tadi integralnya DU per U plus 5 kali U min 1 ya, Mas? Yang, tunggu, agak patah-patah tadi. Yang sebelumnya di apa halaman sebaliknya, Mas? Aduh, ini selesai juga. Nah, baru kelihatan, Mas, baru kelihatan. Oke. Yang mana? Itu kan, nah itu jadi integral U plus 5 DU plus B per U min 1 DU itu emang rumus atau bagaimana, Mas? Oh, oke, aku paham. Aduh, kameraku lagi lelet. Nah, jadi kan itu dalam bentuk ada integral pecahan, lupa aku nama aslinya apa, tapi dulu aku belajarnya integral pecahan kata dosennya. Nah, itu ada misalnya integral dari DU per, misalkan fungsi pertama itu, bukan DU ya. Udah, DU per fungsi pertama misalkan FU, terus dikalikan GU, fungsi kedua GU maksudnya. Nah, ini emang kata dosennya dalam bentuk integral A DU per FU ditambah, ditambah integral B DU per FU. Makanya kita harus mencari dulu nilai A sama B-nya dulu, baru biar dapat bentuk sederhananya dari integral tadi yang DU per FU kali GU. itu yang bawah GU ya? Oh ya, GU, sorry. Ya. Oke. Kita sudah menjawab? Tadi Fionaldi ya? Iya, Mas. Kalau misalnya kan itu integral A per FU, Mas. Kalau A per GU nggak masalah ya, Mas? Sebenarnya nggak masalah, asalkan waktu kau mendapat nilai A sama B-nya, kau letakkan di tempat yang pas. Misalnya tadi kan A per GU, terus dapat A tadi dapatnya misalnya kebalik dari ini, 1/6. Jadi A-nya taruh ke sini lagi, jangan taruh ke FU. Taruh di tempat yang benar. Oke, Mas. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lain.
kertas lagi udah. Gimana, apakah sudah jelas teman-teman? Sudah, Mas. Oke, Oke. sudah jelas, Pak mungkin Krisna. bisa dilanjut. Oke, sekarang soal nomor 4. Hitunglah integral dari 0 sampai 2 dari dx per 2x kuadrat minus 8. Nah, putus dulu soalnya. Tadi soalnya ditanya integral dari 0 sampai 2 dx per 2x kuadrat minus 8. Apa ya? Wah, Ngeblur Mas. Nah, udah. oh iya, sorry. Nah, ini pertama kita keluarkan dulu yang bisa dikeluarkan. Kan ini 2x kuadrat dikurang 8. Bisa dikeluarkan 2. Berarti setengah kali integral dari 0 sampai 2 dari dx per x kuadrat minus 4. Nah, ini setengah dari integral 0 sampai 2 dari dx per x minus 2, x plus 2. Nah, pakai cara yang tadi. Buat dalam bentuk integral 0 sampai 2 dari dx a kali dx per x minus 2, terus ditambah integral 0 sampai 2 dari b dx per x plus 2. Nah, berarti kan a per x minus 2 ditambah b per x plus 2 sama dengan 1 per x minus 2, x plus 2. Nah, kayak tadi samakan penyebut, berarti A dikali x plus 2 ditambah B dikali x minus 2 per x minus 2, x plus 2 sama dengan 1 per x minus 2, x plus 2. Dari sini kita samakan kayak tadi, samakan yang bervariabel x dan samakan konstanta. Yang ada x-nya berarti A, di sini AX, terus di sini BX, berarti A tambah B dikali X, ditambah di sini 2A, di sini minus 2B. Berarti 2A minus 2B per X minus 2, X plus 2, sama dengan 1 per X minus 2, X plus 2. Nah, dari sini kan yang di kanan itu nggak ada X-nya. Berarti sama kayak tadi, A plus B sama dengan 0. Terus 2A minus 2B sama dengan 1. Langsung jumlahkan, langsung eliminasi. Yang di atas 2A tambah 2B sama dengan 0. Terus yang di bawah 2A tambah dikurang 2B sama dengan 0 bisa ditambahkan jadi 4A sama dengan 1. Berarti A sama dengan 1/4. Ini bukan yang salah. Nah, terus gitu juga yang untuk yang B. Berarti kan tadi A sama dengan A tambah B sama dengan 0. Berarti B sama dengan minus A. Berarti B sama dengan minus 1/4. Nah, langsung balik ke sini. Terus lagi. Biar mudah. Berarti tadi integral itu sama dengan setengah dikali integral dari 0 sampai 2 dari A tadi 1/4 ya, positif. Berarti dx per 4 kali x minus 2. Kenapa nggak ya? Ditambah integral 0 sampai 2 dari dx per 4 kali x plus 2. Minus tadinya, sorry. Berarti di sini minus. Yang tadi B di bawah ini. Dapat minus 4. Minus 1/4. Nah, kan ini sama-sama 1/4. Ada 4/4-nya. Bisa dikeluarin 1/4-nya. Berarti ini 1/8. Dikali integral dari dx per x kurang 2 itu sama dengan ln x kurang 2.
Berarti ini sama dengan ln mutlak X kurang 2, terus dikurang yang kanannya, dx per X plus 2, berarti integralnya ln X plus 2. Apa kayak nah, itu kecil. Dengan batasan dari 0 sampai 2. Nah, dengan metode yang integral tentu, langsung masukkan aja nilai batas atas sama batas bawahnya. Batas atasnya kan tadi 2. Nggak nampak di sini batas atasnya. Ya adalah 2, masukkan 2 ke sini. Nah, di sini kan kalau dimasukkan 2 ke sini kan jadi ln 0. Sedangkan kalau ln 0 itu sama dengan minus tak hingga. Sebenarnya tidak terdefinisi, tapi dia bilangan minus yang banyak, besar gitu. Jadi kalau ada di sini yang nilainya tak hingga, langsung aja jawabnya minus tak hingga, nggak usah lagi dikerjakan yang lain. Atau bisa juga jawabannya divergen. Divergen artinya tidak tertentu atau tak hingga gitulah yang tidak terdefinisi. Nggak nampak ya, aduh. Mungkin untuk nomor 4 ada yang mau ditanya? Saya Mas, izin bertanya. Oh, silakan. Itu kan dia integral tak wajar ya, karena penyebutnya nilainya 0. Berarti itu kita nggak perlu melakukan pendekatan dari limitnya itu, Pak. Mas ya. Halo? Halo, tes. Masuk, Chris, masuk. Masuk ya. Itu kan nilai integral tak wajar ya. Terus kan nilai batas 2-nya tuh buat dia punya penyebut 0 atau ya tidak terdefinisi. Itu berarti Mas kan nggak perlu melakukan pendekatan dari limit gitu ya, Mas ya? Maksudnya nilai 2-nya tuh kita permisalin dulu. Langsung jawab aja. Hingga gitu. Oh, oke, Mas. Ngerti. Tunggu, aku dari tadi nggak dengar soalnya pertanyaannya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain untuk nomor 4 ini. Halo? Nah, tadi pertanyaannya udah dijawab ya? Iya, udah. Tanya ya. Sorry tadi tak kenapa waktu dia bertanya tiba-tiba nge-lag jaringanku. Oke, gimana yang lain? Apa ada yang masih dibingungkan untuk nomor 4 ini cara pengerjaannya? Tadi yang jawab siapa ya? Ya, belum ada pertanyaan. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Mas. Oke. Berarti soal nomor lanjut. Ya. Nah, ini kematikan dulu kayaknya. Soalnya panjang. Nah, ini aku mau share screen dulu. Oh, di disable. Iya, minta tolong host dibukain aksesnya. Bentar ya. Ayo. Wah, kalau ada feedback nol ini. Sans. Udah pakai kamera.
Oh iya, ETS matematika itu hari keberapa ya untuk yang 2020? Yang PMB? Hari kedua, Mas. Oh, Selasa. Oke, oke. Oh, oke, udah. Halo. Udah bisa belum? Oke. Udah, Mas. Terima kasih. Ya, sorry. Oke, ini soal nomor 5. Tentukan tentukan volume dari benda yang terjadi bila daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat diputar terhadap sumbu X sama dengan A. Nah, makanya tadi kutanya sampai kemana, kupikir volume benda putar nggak sampai, ternyata udah sampai ke volume benda putar ya. Berarti bisa dibahas nomor 5 ini. Nah, tuh. Baik. Aduh. Muka aku masih jalan. Oh, stop besar. Belum keluar ya. Nah, ini diputar terhadap sumbu X sama dengan A, di mana A itu sama dengan digit terakhir NRP. Untuk yang A sama dengan 0, maka X sama dengan -1. Nah, ini aku misalnya menjawabnya pakai NRP ku ya, 40. Belakangnya berarti 0. Nah. Stop sharekan lagi ya. Pakai kamera aja. Belum nampak ya. Jaringan ini. Suaraku masuk nggak? Halo? Masuk. Masuk. Tapi kenapa kameranya nggak nyala ya? Oh, kalau kamera yang di apa? Yang dari kamera? Nyala. Jalan, Mas. Nggak jalan? Jalan. Ya, Oh, jalan. jalan. Oh, berarti internetku yang nge-lag di laptop ini ya. Nah, berarti nomor 5 tadi diketahui fungsi pertama itu dibatasi Y sama dengan akar X. Terus yang kedua, ini Y1 aja. Y2 sama dengan X kuadrat. Nah, diputar dengan sumbu X sama dengan NRP. Nah, aku tadi 0 kan, berarti X sama dengan -1 tadi suruh. Nah, kalau mengerjakan ini, kan dibilang dilengkapi daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan akar X sama Y sama dengan X kuadrat. Pertama itu cari dulu titik potongnya, tipotnya, dengan menyamakan Y1 sama dengan Y2. Berarti Y1 tadi akar X sama dengan X kuadrat. Kalau di kuadratkan keduanya, jadi X sama dengan X pangkat 4. Dipindahkan ke satu ruas, berarti 0 sama dengan X pangkat 4 dikurang X sama dengan, ini difaktorkan ya. Jadi X dikali X pangkat 3 kurang 1. Nah, X pangkat 3 kurang 1 juga masih bisa difaktorkan. X dikali X kurang 1, terus X kuadrat tambah X tambah 1. Ini ya kalau nggak salah ya. Nah, ini kan
nilai D-nya, determinannya, nah, diskriminannya lebih kecil dari 0, B kuadrat dikurang 4AC, berarti 1 dikurang 4 kali 1 kali 1, berarti minus 3, dia lebih kecil dari 0. Berarti kesimpulannya ini selalu positif, atau tidak 0 lah kita bilang. Berarti pembuat 0 itu hanya X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Nah, berarti kesimpulannya titik potongnya Y1 dan Y2 itu dipot 0, kalau dimasukkan 0 ke persamaan 1 atau persamaan 2 jadi 0. Atau 1,1. 1 dimasukkan ke salah satu fungsi gitu. Pakai GeoGebra enak ini. Gambar aja. Nah, kalau grafiknya kan ini misalnya ini titik 0. Terus ini 1. Ini 1. Ini 1. Kalau fungsi Y sama dengan akar X itu biasanya bentuknya gini, agak menaik dulu terus ke kanan. Yang gini, untuk Y1 sama dengan akar X. Terus untuk yang kedua, menaik dia macam parabola, tapi setengah parabola jadinya. Enggak setengah deh, bisa dilanjut juga. Aduh, nggak bisa menggambar aku. Ginilah. Ini titik potongnya tadi. Ini 1,1, ini 0,0. Nah, berarti yang yang luas daerah yang diapit itu, yang dibatasi itu yang ini. Terus tadi diputar terhadap sumbu X sama dengan -1. Di sini -1. Diputar terhadap ini. Gini. Terus diputarnya terhadap sumbu X sama dengan 1. Tapi kan kalau misalnya volume benda putar itu kan harus terhadap sumbu Y atau sumbu X. Atau X sama dengan 1, X sama dengan 0, atau Y sama dengan 0. Jadi gimana cara ngerjainnya ini? Ya geser fungsinya dari sumbu X sama dengan -1 itu digeser ke sumbu ini, X sama dengan 0, terus fungsi ini juga digeser. Jadinya gini. Ini titik 0,0-nya tadi, terus ini digeser sejauh 1 satuan. 1, 2. Berarti jadi di sini grafiknya. Jadi gini. Kali gambar ke bawah. Ginilah. Kan diputar terhadap sumbu X sama dengan -1. X sama dengan -1 tadi kita ubah ke X sama dengan 0, dengan menggeser ini ke kini. Untuk nilai fungsinya gimana? Kan tadi kan fungsi Y sama dengan, ini tadi Y1, gimana ya? Y1, ini Y1 X sama dengan akar X. Jadi ininya jadi dikurangi 1, karena dia digeser ke kanan. Berarti Y1 X -1 sama dengan sesuatu lah. Terus ini juga sama, yang Y2 sama dengan Y2X sama dengan X kuadrat. Sini juga sama, jadi Y2 X dikurang 1. Ya, sebenarnya nggak penting juga sih. Nah, terus karena diputar terhadap sumbu X sama dengan 0, atau lebih tepatnya sumbu Y, berarti kita putarkan baliknya sini, jadi bisa kita lihat batasnya dari 0 sampai 1, dari sini 0 sampai 1. Terus di sini ada +1 per fungsinya. Jadi volumenya sama dengan I dikali integral dari 0 sampai 1 dari tadi kan ini yang paling atas itu yang ini Y2. Yang Y2 itu yang X kuadrat. Terus yang di bawahnya Y1. Yang 1 itu tadi yang akar X. Jadi ini
Yang atas dulu berarti Y2. Karena ini ada satu jarak, berarti plus 1 kuadrat dikurang Y1 ditambah 1 kuadrat. Y. Karena dia terhadap sumbu Y yang ini. Sumbu Y atau X sama dengan 0. Karena udah ditransfer dari X minus 1. Nah, ini sama dengan Pi dikali 0 sampai 1. Masukkan fungsi Y2. Y2 itu tadi sama dengan X kuadrat. Oh, sorry. Ini sebenarnya bukan Y2. Ini kita harus ubah dulu ke dalam bentuk X sama dengan fungsi Y. Berarti ini fungsi bervariabel Y gitu. Kan tadi Y2-nya sama dengan X kuadrat. Berarti X2 sama dengan akar dari Y2. Itu juga Y1 sama dengan akar X. Berarti X1 sama dengan Y1 kuadrat. Nah, yang dipakai, tadi agak salah bilang aku. Yang dipakai itu X2 sama X1. Berarti ini juga sama. Nah, jadi X tambah 1 kuadrat dikurang X1 ditambah 1 kuadrat. X2-nya tadi yang ini, akar Y. Berarti ini akar Y ditambah 1 kuadrat. Terus dikurang Y kuadrat ya tadi X1. Y kuadrat tambah 1 kuadrat DY. Kuadrat kan yang di dalam integralnya itu, jadi integral 0 sampai 1 dari Y kan Y kuadrat, akar Y tambah 1 dikuadratkan. Berarti artinya akar Y kuadrat jadi Y ditambah 2 kali akar Y dikali 1, berarti 2 akar Y, terus ditambah 1. Terus dikurang yang ini, Y kuadrat dikuadratkan jadi Y pangkat 4, ditambah 2 kali Y kuadrat dikali 1 sama dengan 2Y kuadrat, terus ditambah 1. DY. Nah, terus ini, taruh ke kiri aja. Berarti luasnya tadi V sama dengan Pi dikali tadi satu di sini sama satu di sini mati. Tinggallah yang integral 0 sampai 1 dari Y tambah 2 akar Y, terus dikurang Y pangkat 4 dikurang 2Y kuadrat DY. Nah, tinggal integralkan. Integral dari, aduh nggak nampak ya? Sorry. Kameranya tergeser. Iya, sorry. Baru sadar. Tadi kan yang sisanya tadi ini yang ada Y, 2 akar Y, minus Y pangkat 4, minus 2Y kuadrat. Nah, terus integralkan. Integral dari Y itu setengah Y kuadrat. Terus ditambah integral dari 2 akar Y. Berarti 2 dikali, 2 per setengah tambah 1, berarti 3/2. Berarti 3/2 dibalikkan, berarti 2, udahlah, tuliskan aja. 1 per 3/2. Terus ini Y pangkat 3/2. Terus dikurang, ini jadi 1/5, Y pangkat 5, terus dikurang 2 dikali 1/3, berarti 2/3 Y pangkat 3. Sama dengan, batasnya dari 0 sampai 1. Berarti ini Pi kali setengah Y kuadrat ditambah tadi ini 2 dikali 1/3/2, 2-nya jadi naik, 2 kali 2, 4. 4/3, Y pangkat 3/2. Dikurang 1/5, Y pangkat 5. Terus dikurang 2/3, Y pangkat 3. Dengan batas 0 sampai 1. Nah, masukkan batasnya itu ke sini. Kalau 1 dimasukkan berarti Pi dikali setengah dikali 1, setengah. Ditambah 4/3 kali 1, 4/3. Terus dikurang 1/5, dikurang 2/3. Terus dikurang, kalau ini dimasukkan 0 ke sini kan udah pasti 0, 0, 0, 0. Dikurang 0. Gini ya. Nah, jumlahkan setengah ditambah 4/5 dikurang 2/3. 2/3. Ya udah. Berarti setengah
ditambah 2/3 dikurang 1/5. Aduh, nggak bisa ngitung lagi aku. Samakan penyebut 2 kali ini dikalikan 15 ditambah 20 dikurang 1 kali 6. 6/30 sama dengan pi dikali berapa ini? 35, 29. Wah. Iya ya. Bukan 39. Pasnya 29. Berarti jawabannya 29/30 pi. Aduh. Mungkin itu dulu. Barangkali ada pertanyaan. Kayaknya banyak. Ya, silakan teman-teman, ini untuk nomor 5. Supaya ada yang ingin tanyakan. Masih kurang ya. Saya izin bertanya. Oh ya, silahkan. Ya. Kalau di saya kan diajarinnya tuh kalau mencari volume tuh kan ada 2 metode. Ada metode cakram sama cincin silinder. Ini Mas pakai yang mana ya kalau boleh tahu? Oke, pakai metode ya. Aku udah lupa pelajaran das 2 yang metode 2 metode tadi. Ini macamnya metode volume benda putar. Kayaknya tabung gitu dia. Gimana bilang ya? Kan ada luas, terus dia diputar lingkaran gitu. Itu konsepnya. Aku lupa nama metodenya apa. Oh, ngerti Mas, ngerti. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Ya, itu ya. Mas, boleh izin lihat Yes. hitungan yang di kanan nggak? Yang di kertas yang di grafik. Nah, ya. Yang di bawah grafik sih Mas, saya pengen lihat. Nah, yang di V sama dengan P kali. Nah, terima kasih ya Mas. Oke. Apa ya? Kecil kali dong. Izin bertanya lagi Mas. Ya, silahkan. Itu kan Mas pakai DY ya. Misal kalau saya pengen pakai DX tuh cara nentuin grafik atas sama bawahnya tuh gimana ya? Apa kanan kiri gitu ya? Atau gimana? Itu sih saya agak bingung. Oke. Sebenarnya gimana ya? Kalau ini kan DY. Tadi nengoknya kalau ini kita putar terhadap Y macam ini. Yang di atas kan jadi yang ini, yang Y2. Yang di bawahnya Y1. Kalau diputar terhadap X, pakai yang kayak gini. Yang di atasnya Y1, di bawahnya Y2. Atau mungkin bisa dibandingkan untuk X di antara 0 sampai 1 gitu. Nah, cari nilai Y2-nya, cari nilai Y1, yang mana lebih besar gitu bisa juga. Kalau misalnya bingung cara tengok grafik, pakai hitungan. Berarti disubstitusi ke grafiknya tuh nilai dari 0 sampai 1 gitu Mas ya? Ya, salah satu aja. Misalnya kan 0 sampai 1 setengah kita ambil. Misalnya X sama dengan setengah. Berarti Y2-nya sama dengan Y2 tadi yang ini X kuadrat. Berarti setengah kuadrat sama dengan 1/4. Terus Y1 sama dengan mana tadi 1? Akar X. Akar dari setengah. Ya, akar 2/2. Nah, kan ini lebih besar akar 2/2 dia. 1 per akar 2. Oh, jadi Y1 lebih besar dari Y2, ini untuk sumbu X. Aman. Oh ya Mas, saya mau tanya lagi dong. Boleh. Itu kan misalkan ya, saya kan udah ngitung nih integralnya, terus ternyata hasil volumenya itu ternyata negatif. Apa boleh saya mutlakin kan Mas ya, kan secara volume dan luas itu nggak ada yang negatif gitu. Kalau negatif itu berarti gimana ya?
salahnya di melihat yang mana yang di atas, yang mana di bawah. Itu biasanya. Ya, bisa ditulis ulang sih sebenarnya. Misalnya ini kan kalau kita pindahkan Y1 ke sini, Y2 ke kanan kan, nanti kan jadi yang ini jadi positif, terus ini jadi negatif. Berarti otomatis yang di hasilnya ini jadi minus 29/30. Berarti di situ salahnya di apa? Di pembuatan yang mana grafik di atas, yang mana grafik di bawah. Tapi nilainya bisa dimuter lagi sih. Apa menjawab ya? Kayaknya enggak. Nah, itu udah Mas kan karena hasilnya sama aja gitu loh Mas, walaupun dia negatif. Itu udah apa benar dengan saya memutlakkan hasil akhir gitu loh Mas. Itu sih saya bingungnya. Oh, Heeh. ya, kan karena ini volume. Tadi kayaknya benar kata Krishna, nggak mungkin volume itu negatif. Berarti artinya itu yang salahnya di pemosisian grafik atas sama grafik bawah. Kalau ditukar lagi itu misalnya yang Y1 Y2-nya bisa. Oke Mas. Udah jelas Mas. Makasih ya Mas. Sama. Kok bergema syarat ya? Ya, mungkin ada yang lain. Waduh. Permisi Mas, Ya, saya izin bertanya Ya, itu silakan. saya nggak paham di kenapa fungsinya digeser itu Mas. Kena geser. Gimana kena geser? Gimana ya? Gimana ya? Kan tadi. Jadi digeser dulu ke kanan grafiknya biar sumbu putarnya juga ikut kegeser gitu. Jadi sumbu putarnya kegeser ke 0, terus yang tadi yang grafik ini diputarkan ke antara 1 sampai 2 jadinya. Pak udah menjawab ya? Sudah Mas, terima kasih Mas. Genap gitu kan genap 0. Jadi disuruhnya X sama dengan minus 1. Jadi dia di sebelah kiri kan garisnya. Nah, kalau NRP-nya misalnya 1 sampai 9 kan di sebelah kanan itu garisnya. Jadi garisnya ini ke titik sumbunya. 1 ini digeser ke sebelah sini dari antara minus 1 sampai 0. Dan sumbunya di 0. Jadi ini bukan Y plus 1 lagi, cuma Y doang. Kalau dia 1. Kalau misalnya dia 9 misalnya paling tinggi. Digeserkan ke kiri, dia berarti dari minus 9. Ya, minus 9 ke minus 8. Apanya ini? Interval dari X-nya. Berarti artinya, nanti di sininya berarti Y2 ditambah 9 dikurang 1. Berarti, dikurang. Sorry, tadi juga dikurang ya. Dikurang 9 plus 1. Berarti artinya dikurang 8. Gak ngerti ya? Patah-patah. Iya Mas, ya paham Mas. Oh, patah-patah ya? Iya. Oh, gini aja. Aku jelasinnya pakai GeoGebra aja. Sorry ya, saya sekali lagi. GeoGebra aku nampak nggak? kelihatan. Oke, mantap. Nah, tadi fungsi pertama fx sama dengan fungsi
Apa tadi fungsi pertama? Akar X ya? Gimana terus akar di sini? Ya udahlah X pangkat minus 1 aja. X pangkat setengah, terus intervalnya dari 0 sampai 1. Nah, besar aja nanti. Terus Gx sama dengan fungsi X kuadrat ya. Kuadrat dengan batas 0 sampai 1 juga. Nah, ini. Nah, gimana dong ya? Kan tadi kan fungsinya di X sama dengan minus 1 di sini. Jadi kalau kita mau menggeserkan si ini ke, nggak bisa digeser ini. Ah, yaudah. Ini mau kita geserkan ke X sama dengan 0, berarti ininya si grafik ini juga kita, nggak bisa ditarik. Si grafiknya ini juga kita pindahkan ke X tambah 1. Sejauh jaraknya ini. Biar ini sumbunya ke sumbu X sama dengan 0, terus ini jadi di antara 1 sampai 2. Berarti yang apanya, apa ya, huruf besar. X sama dengan Fx plus 1, yang minus 1, digeser ke kanan. Terus Gx sama dengan G. X plus minus 1. Nah, biar dia ke X sama dengan 0. Sini. Jadi dipindahkannya sejauh 1 gitu. Baru bisa diputar lagi dia nanti. Kalau diputar terhadap tadi sumbu X sama dengan 1, ada cara langsungnya tapi ribet. Dan aku lupa. Ya, mungkin begitu. Oh, tadi kan untuk kasus yang dia apa tadi? Kalau NRP-nya di sebelah kanan, apa contohnya? Tadi dihidupkan, misalkan jangan jauh-jauh, X sama dengan 3 misalnya. Nah, jaraknya ini ke sini kan sejauh 1, 2, sejauh 2. Berarti kita cari lagi fungsi f x sama dengan fx plus 2. Karena jaraknya tadi ini 1, 2. Harus kita geser dulu dia sama dengan yang tadi yang fungsi, ya itulah, lupa tuh. Gx plus 2. Jadi dia digeser ke 11, kok plus 2? Kok cuma 1 ya namanya? Oh iya, pas nih. Dipindahkan 1, dipindahkan kedua, dipindahkan 2 jarak gitu. Biar dia X-nya sama dengan 0. Diputarnya. Jadi, kayaknya masih bingung ya. Sudah menjawab, Mas. Terima kasih, Mas. Waduh, sama-sama. Saya merasa ditipu nih. Izin nanya. Yes. Tadi kan diputar di X sama dengan 3 ya, Mas? Itu Ya. dihitung jaraknya itu dari batas 1 atau dari 0,0, Mas? Itu ya. Itu bebas, asalkan misalnya ini kan tadi kan dari ini 1 ke 3, berarti jaraknya 2. Berarti dipindahkannya 2 satuan, 1, 2, nggak nampak pointer sini. Nggak ada pointer. Beda. Kan dari sini misalnya kita ngitungnya terhadap 1, berarti dia dipindahkan sejauh 1, 2, ada 2 satuan, berarti 1, 2. Pas di sini 1. Atau bisa juga kita pindahkan berdasarkan nolnya gitu, 0,0. Ini kan 0 ke apa? 0 ke 3 ya tadi. Iya gitu. Iya. Itu X plus 2 atau X plus 3 gitu. Kayaknya 3 deh.
Oh iya, 3. Sorry, salah aku tadi berarti. Tuh, halo. Oh iya kan tadi 3 ya, kok jadi 2. Apa ada yang mau ditanya lagi? Aduh, ini nggak jelas sekali lah. Izin nanya lagi, Mas. Silahkan. Tadi di yang tulisannya Mas itu kan awalnya fungsinya Y sama dengan, tapi di integralinnya kenapa jadi X sama dengan, Mas? Oh iya, itu tadi. Kan tadi kan kita mintakan sumbu X sama dengan -1. Terus kita geser ke garis X sama dengan 0 atau sumbu Y. Berarti kita mutarnya kan DY gitu. Nah, kan kalau tadi fungsi Y1 kan dalam bentuk variabel X. Jadi kita harus ubah variabel X-nya itu ke dalam bentuk X sama dengan sekian Y. Makanya pakai X1. Oh, Jadi oke, biar Mas. kayak gitu. Iya, iya. X1 ditambah 1 kuadrat dikurang X2 ya gitulah. Mat das 2 ini abstrak betul dah. Oke, gimana Pak? Sudah jelas untuk tadi udah tanya? Insya Allah, Mas. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, oke. Ada pertanyaan lain? Stop share aja kali. Gimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin bertanya untuk soal nomor 5 tadi? Sepertinya sudah cukup Mas. sih, Mas. Wah, Ya. oh, Pak. Ya, sepertinya ya sudah selesai 5 nomor tadi untuk pembahasan soal ETS-nya. Nggak macam tutor ya. Ya. Susah sekali kalau ngajarin mungkin. online. Iya. Mungkin ini karena udah selesai untuk pembahasannya, jadi ya bisa diakhiri. Jadi kasih teman-teman yang sudah hadir mengikuti BBM pada hari ini untuk Matematika 2. Dan ya untuk materi ini tadi, pembahasan ini nanti bakalan sudah direkod dan bakalan di-upload di YouTube. Ya, bakal upload di YouTube-nya Kesma Himatekom. Jadi mungkin kalian yang ingin mereview lagi pembahasan kali ini bisa tonton lagi di YouTube-nya Himatekom. Wih, Kesma punya Himatekom. YouTube. Iya, sekalian Mantap. promosi di subscribe, like dan subscribe-nya. Oke sih. SDK. Oh ya, belum ditutup. Ini ada feedback. Waduh. Ya, ada feedback. Jadi tolong diisi ya teman-teman untuk feedbacknya. Diisi jujur aja nggak apa-apa, nol aja nggak apa-apa. Iya, untuk perkembangan BBM dan pematerinya, tutornya atau masternya ini menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Oke, mungkin sebelum ditutup sambil ngisi
sambil ngisi feedback, mungkin kita foto bareng dulu ya. Yang on cam, ya, yang belum on cam dulu yuk, bentar. Kita foto bareng. Tuh, dokumentator. Halo, dokumentator. Oke, halo. Ya, silakan dikoordinir. Oke, teman-teman foto dulu ya. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, itu semua sih tapi. Semua. Ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman dan terima kasih. Ya, oke, makasih Mbak dokumentator. Mungkin untuk menutup acara kegiatan pada hari ini, saat tadi juga sudah dibuka dengan doa, maka baiknya juga kita tutup dengan doa. Semoga pembahasan materi untuk matematika 2 hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga nanti pas kalian diataskan bisa mengerjakan dengan baik dan dapat nilai yang memuaskan. Amin. Oke, berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, makasih teman-teman sekali lagi. Sekarang boleh meninggalkan meeting. Boleh leave. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Terima kasih, Mas. Oke, Mas. Oke, oke. ETS-nya ya, Mas. Semangat ETS-nya. Makasih. Join Discord. Valorant. Let's go. Gak main Valorant.